yaitu 0,01% manusia. Kita misalnya Tesla, kita misalnya Mark Zuckerberg, kita misalnya si Oracle, kita misalnya Amazon, kita misalnya Alibaba, gitulah. Apa kabar, Mbak Gita? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Halo, selamat malam, Pak. Alhamdulillah. Suara saya bagus, gambar bagus. Oke, karena saya nggak pakai mic yang ini nih, jadi saya minta maaf dulu. Nggak pakai. Oh ya, jelas gambarnya bagus, tapi suaranya harus teriak kali ya. Iya, Bapak Ibu gimana? Jelas suara Pak Wawinya? Boleh kasih raisan atau thumbs up atau oke? Oke, katanya bagus kok Pak ini di grup chatnya bagus. Sip. Oke, Bapak kita mau langsung mulai? Boleh. Oke, sip. Silakan. Oke, silakan Pak Wawi. Selamat mendapatkan ilmu teman-teman semua. Dadah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat semua berada, suara saya mudah-mudahan bisa cukup jelas. Karena saya ada masalah, yaitu saya harus menggenggam HP ini. jadi saya nggak bisa. Oke. Jadi apa tema kita hari ini? Mohon sebelum kita mulai, ada yang mau pesan-pesan, ada mau ada pesan yang mau saya diskusikan spesifik atau terserah otak saya aja, bagaimana? Unusual business. Oke, itu temanya. Baik, jadi kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya videonya agak sedikit bergoyang karena saya menggenggam. Yang kedua adalah posisi saya tidak berada di tempat yang membuat saya nyaman karena saya diundang malam ini. Kemudian ada dinner bersama keluarga seorang yang mengundang saya, di posisinya ada di Sanur. Jadi saya merasa harus menyingkir sebentar untuk memenuhi janji kita bersama bisa berdiskusi tentang unusual business. Dan kalau tadi ada yang komen tentang pariwisata, yang mengundang ini juga menteri yang tadi didiskusikan gitu ya. Jadi kita ada acara keluarga yang akhirnya kita bareng-bareng berada di sana. Nah, tapi ini adalah tentang Anda, bukan tentang saya, bukan tentang pejabat baru tadi. Yang lebih benar adalah ini adalah tentang kita semua, tentang Anda semua. Jadi saya mau menceritakan sedikit bahwa apakah tahun 2020 kemarin adalah tahun Annus Horribilis gitu ya. Jadi kata-kata Annus Horribilis ini boleh dicatat sahabat semua dimanapun Anda berada saat ini. Annus adalah tahun, Horribilis adalah horrible. Jadi horrible itu mungkin bahasa Inggris, atau Annus Horribilis adalah bahasa Latin yang artinya tahun petaka gitu ya. Dan kata-kata Annus Horribilis ini terjadi pada tahun 92, di mana Queen Elizabeth waktu itu di tahun 92 itu ada dua peristiwa yang memalukan di Buckingham Palace, sehingga dia menyebutkan di akhir tahun 92 sebagai tahun bencana gitu ya. Yang jadi pertanyaan kita adalah apakah tahun 2020 ini tahun Annus Horribilis atau tahun petaka gitu. Berikutnya adalah jangan-jangan tahun 2020 belum tahun petaka, baru awal. Jangan-jangan tahun 2021 tahun petakanya gitu kan. Jadi ini mungkin sedikit diskusi yang akan kita berikan, bahwa kalau kita berbisnis dengan cara konvensional, dengan strategi konvensional, jangan-jangan kita nggak survive gitu ya. Sekali lagi, jadi jangan-jangan bukan karena tahunnya, tapi kesalahan kita di dalam mengambil model bisnis ini menjadi masalah baru. Jadi sekali lagi, bisnis model atau model bisnis inilah yang akan kita coba urai
selama beberapa waktu ke depan agar sesuai dengan masanya gitu ya. Jadi saya akan memulai dengan sebuah cerita, walaupun mungkin cerita ini agak mengulang untuk beberapa sahabat. Saya minta diinformasikan satu lagi. Total ada berapa ini yang hari ini bersama kita di acara hari ini? Ada 100, 200, ada berapa? 168. Terima kasih. Luar biasa. Dan setahu saya ada lebih banyak dari angka itu yang akan join. Dan saya minta maaf sekali lagi terlambat 30 menit karena ini di luar agenda kita. Sekali lagi, oke, kita akan masuk ke topiknya. Jadi sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke topiknya supaya memahami apa yang terjadi di tahun kemarin dan apa yang terjadi di tahun depan. Sampai tahun 2030. Gitu ya, itu dulu yang kita akan diskusikan. Begini sahabat semua, saya sekedar mengingatkan bahwa apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi ini kita harus mengingatkan bahwa ada sebuah logika penjelasan yang melatar belakangi keputusan saya. Nah, saya mohon maaf karena saya ini pada saat bicara, sekali lagi, di belakang itu ada nyanyi lagu-lagu yang saya pecah konsentrasi saya. Saya udah nyari tempat yang paling jauh, ternyata suaranya jebol. Suara lagu tadi, saya mohon izin. Kalau suara tadi kedengeran nggak? Itu saya menanya dulu. Saya ganggu konsentrasi saya soalnya. Nggak kedengeran. Jadi suara saya lebih kedengeran. Oke. Ya udah. Jadi saya lanjut ya. Saya keganggu sekali soalnya. Jadi ada di tempat ini ada suara musik gitu ya. Baik, mudah-mudahan suara saya kedengar. Jadi saya cepat aja. Poinnya adalah kenapa saya harus menceritakan latar belakang pengambilan keputusan bahwa untuk pengambilan strategi kita ke depan. Kita cepat ya. Baik. Jadi Anda semua sahabat semua tahu bahwa saya menganggap tahun 2020 kemarin adalah awal daripada Annus Horribilis. Jadi saya tidak menganggap bahwa tahun 2020 adalah tahun petaka. Sekali lagi, saya menganggap bukan tahun petaka. Memang beberapa kena petaka. Misalnya teman-teman kita di pariwisata, teman-teman kita di industri hospitality, teman-teman yang berada di retail seperti di mall berbisnis makanan yang tadinya orang datang bisa 50 orang ternyata sekarang harus 25 orang saja dan lain sebagainya. Oke. Teman semua, saya dalam hal ini sangat wajib untuk mengulang-ulang agar kita tahu ke depan mau ngapain, gitu ya. Jadi di tahun kemarin, tepatnya di November 2019, globalis meluncurkan virus, gitu ya. Anda boleh protes, boleh beda pendapat, misalnya enggak, virus adalah nature made disaster. Sekali lagi, disaster itu ada dua. Bencana itu ada dua. Ada nature made disaster. Nature made disaster itu seperti gempa bumi gitu ya. Tsunami itu nature made disaster. Ada yang namanya man made disaster. Atau bencana diciptakan karena manusia. Perang itu adalah man made disaster. Itu contohnya. Nah, bagi saya, virus adalah biological warfare. Ini virus COVID ya, khususnya. Dan virus COVID yang saat ini terjadi adalah man-made disaster. Jadi sebuah bencana yang memang diciptakan oleh manusia. Sekarang tujuannya apa? Itu aja yang penting. Adalah who benefiting. Gitu ya. Itu selalu Anda udah tahu gayanya kita di dalam menganalisa adalah siapa yang diuntungkan. Jadi yang perlu diingat adalah yang diuntungkan adalah dunia farmasi. Karena kita ingat bahwa pada saat COVID kena, ada hal yang kita semua harus berpikir. Kenapa vitamin C, vitamin D, multivitamin, dan vitamin B kompleks tidak pernah kekurangan? Artinya, mereka yang akan menyebar tadi tahu bahwa dunia memerlukan vitamin dan vitamin itu mereka siapkan sebelum COVID ini diluncurkan. Ini
sebuah fakta. Jadi kita bicara fakta dulu ya, kita bicara fakta dulu. Lalu kita buat kesimpulan. Globalis ini mau apa sih? Itu kan pertanyaannya. Globalis mau apa sih gitu ya. Nanti ini bagian dari Anda semua yang menjawab. Musuh globalis adalah nasionalis. Sekali lagi, musuh globalis adalah nasionalis. Sekarang globalis itu siapa gitu ya. Sahabat semua, globalis itu bukan sebuah dajjal, sebuah makhluk dengan satu orang. Globalis itu bukan istilahnya, benda gitu ya, bukan. Globalis ini adalah pemahaman sekelompok orang berada di top of pyramid yang ingin hidupnya atau sistemnya bertahan sampai akhir zaman. Ya, sekali lagi ya. Globalis itu bukan misalnya Rothschild adalah penguasa raja dunia, terus membunuh orang demi kekuasaan. Enggak begitu amat. Jadi kita balik dulu ya supaya memahami apa itu globalis. Anggap kita ini 168 sahabat ini, 168 sahabat yang saat ini lagi ini, kita adalah globalis. Kita adalah di ada top piramid, yaitu 0,01% manusia. Kita misalnya Tesla, kita misalnya Mark Zuckerberg, kita misalnya si Oracle, kita misalnya Amazon, kita misalnya Alibaba, gitu dah. Ngebayangin ya, kita semua ini 168. Kita bilang, gimana caranya supaya kita ini berkuasa terus atau bisnis kita lancar terus? Maka kita 168 ini akan ngomong, musuh kita itu bukan bisnis. Musuh kita adalah negara yang nyusahin kita. Negara-negara yang nyusahin kita, gitu ya. Karena itu kita harus menguasai negara tersebut. Oke. Harus diingat ya. Satu, harus diingat. Nah, jadi globalis ini, sekali lagi, itu bukan makhluk atau New World Order, ada yang kesannya nanti ada satu pemimpin. Enggak gitu-gitu amat. Bukan begitu. Ini harus difahami dulu supaya, oh globalis itu adalah sebenarnya bosman juga gitu, yang pengen berkuasa seumur jagat. Oh, Jokowi dan rezimnya saat ini 4 tahun, nanti mungkin 2023 dia akan declare supaya bisa 3 kali periode, sehingga dia masih 9 tahun lagi dari sekarang gitu ya. Anda mau ngomong apa kalau itu terjadi gitu ya? Itulah cara berpikirnya globalis. Ingin last forever berkuasa. Paham ya? Kita nggak bicara politik lagi, kita balik ke bisnis lagi. Jadi jangan, Pak Mardigu bilang nih 9 tahun, jadi wajar aja Sandi daripada dia puasa 9 tahun, dia mepet aja dulu ke pejabat gitu ya. Nggak salah, bener nggak? Ya, Anda mohon dimengerti nih sahabat saya satu itu. Oke, kita balik ke bisnis lagi. Jadi, saya sekedar mengingatkan bahwa apa sih globalis ingin kendalikan saat ini? Jadi begini, yang mereka ingin kendalikan adalah kontrol currency. Dah, saya langsung buka di depan aja kontrol currency. Karena globalis ini saat ini sudah mengontrol currency yang namanya dolar, tapi bukan dolarnya. Dolarnya milik Amerika. Tapi sistem payment itu mereka yang pegang. Gitu ya. Jadi urat nadinya mereka yang pegang, darahnya masih dolar. Saat ini mereka ke depan, bukan urat nadinya, bukan payment system seperti Visa, PayPal, payment system. Perbankan itu payment system. Mereka bukan lagi mau ke sana karena mereka udah kuasai. Tapi mereka mau currency-nya sekarang. Jadi mereka tahun depan akan meluncurkan digital currency. Oke? Saya mundur dulu. Ada 20 step, dan saya udah bicara ini di video, saya ulangi lagi. Nanti kita bukan hanya memperkuat saja untuk apa yang bicarakan. Oke. Yang saya mau ingatkan adalah ada 20 step yang saat ini mereka kerjakan, dan saat ini baru sampai step 8. Jadi saya ulangi lagi teman-teman biar ingat. Step 1 adalah, SOP-nya adalah kuasai dunia media, kuasai 194 negara media mainstream. Oke? Kemudian media mainstream itu di-feed, diisi dengan berita-berita yang didesain oleh mereka. Jadi kita cuma rebroadcasting. Jadi misalnya ada CNN Indonesia atau CNBC Indonesia itu rebroadcasting dari mainstreamnya, gitu ya, dari berita utamanya. Kemudian mereka merilis virus yang mematikan lebih sedikit atau deadly lebih sedikit di influenza. Jadi kalau influenza misalnya 2%, orang yang kena mati ini mungkin 3%, dah gitu ya. Kemudian mereka ingat nomor 3, ingat. Tahu-tahu Anda dapat berita yang sangat mengerikan.
Di Italia orang semua mendadak di kamar, di rumah, orang di di jalanan di Cina, di Wuhan, toto jatuh geletak mati gitu ya. Itu Anda ditakut-takuti, dunia ditakut-takuti bahwa virus ini sangat mengerikan. Jadi itu langkah ketiganya. Langkah keempatnya adalah semua disarankan untuk menggunakan vitamin untuk meningkatkan antibodi. Saran. Kemudian kelima, mereka mengingatkan pemerintah untuk total lockdown, gitu ya. Dan bergantian di dunia total lockdown. Target mereka adalah 50% unemployment. Jadi menargetkan adalah di seluruh dunia 50% unemployment terjadi, gitu ya. Dan itu bukan tahun 2020 sampai 2022 nanti, sekali lagi. Jangan Anda pikir bahwa udah lewat nih, kita ada di normal, nanti akan ekonomi tumbuh gitu ya. Nggak sesederhana itu, gitu. Kemudian nomor 7, mereka menyebarkan PCR yang highly sensitif, yang sangat sensitif sehingga begitu orang dites langsung positif, gitu ya. Itu nomor 7. Nomor 8, mereka akan menerbitkan placebo vaksin. Sekarang nomor 8 nih. Placebo vaksin itu mungkin penyembuhannya cuma 50% dari antibodi. Jadi kalau Anda kena terpapar virus OTG, virus COVID tanpa gejala sekitar 50, kemudian Anda sembuh, Anda punya antibodi, vaksin ini cuma 50% efektivitasnya dibandingin antibodi yang tadi orang yang OTG tadi kena. Dan itu nomor 9, sekali lagi ya, itu nomor 9. Nomor 10, kemudian disebar PCR yang low sensitivity. Jadi kesannya placebo vaksin tadi efektif. Sekali lagi, kesannya placebo vaksin tadi efektif. Sehingga semua orang optimis. Sekali lagi, yang untung adalah pedagang vaksin ya. Kemudian ke-11, saya bocorin di sini. Mereka akan menerbitkan digital currency. Jadi saya berhenti di situ dulu ya. Oke. Selesai. Jadi kalau Anda mau ngambil Bitcoin sekarang, ini currency yang globalis punya, Anda untung. Sekali lagi, jangan ngambil currency seperti Sironium-nya saya apa segala macam, itu bukan punya globalis. Kecuali Sironium diakuisisi sama globalis. Jadi Libra yang punya globalis Anda ambil. Jadi kalau nanti ada orang nerbitin digital currency yang namanya apalah, lupakan. Karena bukan bagian dari globalis, nggak akan untung, gitu ya. Nggak akan untung. Jangan-jangan kecuali globalis ambil. Seperti Bitcoin, saya feeling saya globalis ambil. Karena Tesla, si Elon Musk berapa kali ngincer Bitcoin, gitu ya. Jadi begitu dia beli, ikut follow the leader. Ini bicara tentang Bitcoin atau bicara tentang digital currency. Saya sudahkan dulu dunia digital currency karena sekali lagi target mereka adalah 2030. Masih 10 tahun lagi. Jadi yang jelas tahun depan COVID ini masih banyak, beritanya mengecil. Ya sekali lagi, beritanya mengecil. Sangat kecil. Jadi makin berkurang beritanya, tapi COVID-nya masih banyak. Jadi mungkin satu hari kalau sekarang 6.000 orang yang kena, targetnya mungkin 10.000, 20.000 orang per hari yang kena di Indonesia. Gitu ya. Membuat semua rumah sakit penuh, membuat semua orang panik, membuat ekonomi tidak jalan. Dah, itu yang terjadi di tahun 2021 sampai Juni, gitu. Itu saya prediksi the worst scenario. Sekarang solusinya bagaimana? Itu kan? Itu dulu kan? Shit-nya dulu kita bilang, sekarang solusinya bagaimana? Saya ngomong panjang dengan Pak Gita Wirjawan, partner saya. Bahwa, saya ulang lagi, bro, tahun 2009, 2010, 2011, Angkora panen akbar. Jawabannya adalah yes. Kemudian kita tanya sahabat yang lain. Benar nggak tahun 2010, 2011, Saratoga panen akbar? Yes. Saya tanya lagi teman saya di venture capital yang lain, semua tahun 2010, 2011, 2011 panen akbar. Kenapa panen akbar? Karena duit mereka dari luar negeri banyaknya bukan main, gitu ya. Saya ingat saya buat hotel di tahun 2013. Nyari crane, ya sekali lagi, nyari crane itu nggak ada karena semua orang ngebangun. Jadi nyari crane, kalau kita bangun 4 lantai, 5 lantai atau 6 lantai kan perlu crane ya. Nyari crane nggak ada. Dah. Karena ekonomi Indonesia demikian maju bukan karena SBY-nya pinter. Nah, sekali lagi nih. Tapi memang banjir dana murah. Oke. Saya mau mengingatkan adalah begini. Di tahun
2020 yuan printing money, gitu ya. Amerika printing money untuk menyelesaikan masalah perekonomian negaranya. Nah, kenapa mereka printing money? Ini filosofinya harus difahami dulu. Jadi misalnya saya punya utang 1 miliar. Tuan A, saya berhutang kepada Tuan A 1 miliar. Tuan A berhutang 1 miliar kepada Tuan B. Tuan B berhutang 1 miliar kepada Tuan C gitu ya. Nah, prinsip printing money adalah saya dikasih atau dipinjemi uang 1 miliar untuk saya melunasi utang saya ke A melunasi ke B, B ke C. Terakhir kan muter lagi ke bank kan. Nah, begitu masuk pembukuan saya atau pembukuan semua orang ini udah plus semua. Alias tidak ada utang. Utang saya tinggal ke satu tempat. Tapi utang ke orang pihak kedua, ketiga, keempat. Saya utangnya tinggal ke bank. Nah, bank, kalau printing money bisa nge-wave gitu semua, atau kita nggak punya utang. Ini kalau mau saya sederhanakan, prinsip printing money. Nah, apa yang terjadi begitu uang 1 miliar tadi udah dipindah ke M1, M2, M3, sampai 10 orang tadi, di 11 balik lagi ke bank gitu ya. Uang inilah yang akan menimbulkan inflasi di sebuah negara yang printing money. Nah, ingat, musuhnya inflasi adalah tidak produktif, gitu ya, bukan uang banyak beredar. Jadi pemerintah yang saat ini misalnya Menteri Mega Bintang atau teman-teman guru besar sekolah ekonomi yang bilang bahwa printing money itu akan membuat inflasi, itu kita digoblok-goblokin oleh keilmuan mereka, mentang-mentang mereka profesor. Padahal bukan inflasi yang membuat, bukan uang beredar banyak yang membuat inflasi, tapi ketidakproduktifan sektor produksi lah yang membuat inflasi. Jadi kalau uang tersebut dikasih sektor produktif, tidak akan pernah ada inflasi. Lalu uang yang tadi dicetak di Cina, di Inggris, di Jerman, di Amerika, itu memerlukan lawan. Karena udah balik ke, jadi dalam tahun kemarin itu 2020 itu semua men-settle semua beban. Sekarang ini sampai awal tahun depan, sampai 1 semester tahun depan, itu uang akan balik ke banknya mereka. Jadi uangnya bank sentral England, bank sentral Jerman, bank sentral China, bank sentral Amerika akan masuk kemasukan uang. Lembaga keuangan bisa perbankan atau LKBB, lembaga keuangan non-bank, itu akan duitnya akan masuk. Nah, counternya, lawannya adalah mereka memerlukan negara lain yang produktif yang harus menerima hutangan. Jadi kalau ada pejabat negara-negara, mereka memang decide, mereka memang putuskan bahwa lu nggak boleh printing money karena lu harus menerima hutangan dari gua, gitu ya. Sekali lagi ini cara berpikirnya negara-negara. Jadi nanti di tahun 2021 semester 2 Indonesia, Vietnam, Thailand akan mulai kebanjiran uang-uang ini akan masuk sampai akhir 2022. Ini kita akan merasakan persis seperti tahun 2010, 11, 12 kembali karena masalah subprime mortgage di 2008. Masalah tahun 2020. Jadi tahun 2022 ini akan kebanjiran. Jadi, sahabat semua, Anda harus mulai membuat bisnis yang akan gini, bisnis yang dibiayai itu bukan bisnis yang baru mulai. Sekali lagi, investor itu sangat tidak tertarik untuk memulai bisnis atau membiayai bisnis yang baru mulai. Mereka suka yang sudah setahun, 2 tahun jalan. Jadi sahabat semua, saran saya saat ini, kalau kita tahu bahwa bisnis ke depan ini yang berhubungan dengan pariwisata, enggak karena kita hidup dari pariwisatanya lokal. Asing nggak bisa, karena asing masih belum mau jalan. Kita balik deh, Anda mau nggak ke Jepang 5 hari? Anda mau nggak ke Italia 7 hari? Anda pikir ntar lah, bener nggak? Orang Italia juga berpikir sama, mau nggak ke Indonesia 7 hari? Ntar lah gitu ya. Jadi saat ini pariwisata adalah pariwisata lokal, gitu ya. Kedua, kita akan mengubah game changing semuanya, dan saya akan urai nanti satu-satu. Ini hanya hari ini hanya membuka wawasan saja, gitu ya, membuka wawasan saya. Karena kalau detailnya akan panjang. Kalau nanti Anda ikut MMBC yang di Januari dan Februari serta kelas CEO, ini semua menjadi satu seri yang panjang, gitu ya. Menjadi satu seri yang panjang, akan kita urai satu-satu. Sekarang hanya wacana dulu, waktunya nggak panjang soalnya. Jadi, teman-teman semua, Anda
gaspol. Itu kuncinya. Tapi jangan masuk ke bidang yang memang tidak tumbuh. Jadi gini, yang diubah adalah bisnis modelnya. Bukan diubah, misalnya gini, saya bisnis fashion. Apakah saya harus bisnis udang? Jangan. Jadi tetap bisnis fashion, ubah model bisnisnya yang sesuai dengan, anggap new normal deh kita namain, gitu ya. Itu saran saya satu. Dan gaspol, kalau Anda bisa IPO, usahakan IPO 2 tahun lagi. Karena habis itu Anda panen gede-gedean karena dana asing mulai masuk 2022, 2021 akhir, 2002 sampai 2003, gitu ya. Karena itu sekarang ini Indonesia kan nggak boleh printing money atau nggak berani printing money karena Amerika, yuan segala macam tekan. Jangan printing money, nanti gue kasih lo pinjam duit, gitu ya. Nah, beda kalau kita yang jadi presidennya atau jadi menteri keuangannya, gue print money sekarang, jedak tuh Amerika karena nggak bisa uangnya disalurkan, gitu ya. Cina jedak langsung, gitu. Mulai paham konsepnya. Jadi kenapa orang ini dipuja, dikasih hadiah, dikasih award, dikasih penghargaan sebagai pejabat terbaik, gitu ya. Karena nurut, karena menyelamatkan billion dolar Amerika, yuan, ya. Dan nggak tahu Anda masih bangga nggak sama orang itu, gitu ya. Baik, tapi apapun yang terjadi, tahun 2021 semester 2, kita akan berjaya karena uang akan masuk, 2022 puncaknya. Jadi teman-teman, ini semua jadi berita bagus. Sebenarnya, dari satu posisi ya, ini bukan berita jelek, ini adalah berita bagus. Oke, saya ringkas jadinya. Satu, globalis akan menerbitkan world currency yang namanya digital currency. Sekali lagi ini sampai tahun 2030 ya. Mereka bukan mau sekarang ujuk-ujuk. Jadi enggak. Tahun 2030 puncaknya, jadi bertahan. Jadi COVID sampai kapan? Sampai 2022 akhir. COVID itu masih ada. Tapi beritanya mengecil habis, mungkin Anda udah nggak sadar, udah kayak AIDS deh. Masih ada nggak tuh AIDS gitu? Masih, Pak, gitu. Terus yang setelah itu adalah apa yang globalis masuk, follow the leader, ya. Karena ada prinsip, if you cannot beat them, join them. Kalau Anda nggak bisa kalahkan mereka, gabung dengan mereka. Jadi kalau mereka beli saham farmasi, Anda ikut beli saham farmasi. Anda tahu ya, kita semua 1-2 bulan kemarin ini panen gede-gedean kalau Anda main di saham. Gitu. Teman-teman ada yang untung 92% 2 bulan, ada yang 60% dalam 2 bulan terakhir, gitu ya. Nah, ini Anda setuju dengan prinsip ini. Tapi sekali lagi, apakah ke depan panen nanti? Itu udah lewat. Jadi jangan mentang-mentang kemarin panen terus Anda mulai panik mulai panik buying gitu ya. Wah, ini pasti naik. Nah, malah kalau sekarang kita udah mulai ambil satu-satu, stay, duduk kalem lagi gitu ya. Oke. Uang itu dikemanain kalau Anda udah profit kemarin adalah tambah tadi, bisnis Anda kalau udah bagus tambah lagi. Yang kedua adalah ubah bisnis model. Jadi jangan pernah ubah bisnis Anda. Jadi misalnya Anda bisnis fashion tadi, atau Anda pengen main udang gitu, jangan. Anda harus tetap berada dengan bisnis Anda, ubah bisnis modelnya saja. Bukan ubah bisnisnya, tapi bisnis modelnya supaya sesuai dengan zaman. Jadi kalau Anda punya restoran, ya tetap main di restoran. Cuman kalau tadi Anda punya 10 cabang, dengan investasi yang besar, dengan sewa dan lain sebagainya, Anda misalnya buat 3 aja sekarang, Ghost Kitchen, semuanya deliver. Itu contohnya. Karena Anda udah punya SDM-nya, Anda punya network-nya, Anda punya pengetahuannya gitu ya. Berikutnya terakhir adalah asing sebentar lagi masuk. Gitu ya. Asing sebentar lagi masuk, yaitu di semester kedua. Jadi mulai sekarang Anda harus dekat dengan venture capital. Jadi itu saran saya. Jadi saya lakukan itu, Anda juga lakukan itu. Karena venture capital ini nggak sampai tahun depan kali mereka akan panen. Kalau mereka pakai kelebihan duit, apa yang mereka butuhkan? Good project, gitu ya. Jadi sosial media Anda bukan hanya sekedar jualan fashion tadi, tapi di sebelah kanan ingin mitra, Anda tawarkan bahwa Anda juga akan mengembangkan usaha ini dengan bermitra. Jadi web Anda tadi jangan sekedar jualan produk aja, gitu ya. Misalnya bisnis hack gitu ya.
mau jualan produknya Bosman, video-video Bosman atau buku Bosman gitu. Jangan, ke depan bisnisnya kan punya program yang baru, klik. Mau invest, klik. Ini benar-benar visi misi perusahaan bisnisnya ke depan. Itu contoh ya, biar teman-teman semua ngebayang. Anda juga sama. Kalau Anda tadi berbisnis properti, Anda berbisnis food beverage gitu ya. Ada satu halaman di landing page Anda adalah untuk investor masuk. Gitu. Jadi tambah itu cuma 2 lembar, 3 lembar pages gitu ya. Itu saran saya. Jadi karena apa? Karena tahun 2000 ke depan Anda akan kebanjiran duit dan mereka akan mencari good project. Nah, sekali lagi, apa fokus investor? Ini mungkin tips terakhir dari saya buat sahabat semua. Apa fokus Anda pada saat Anda menjual company Anda, perusahaan Anda, atau bisnis Anda? Gitu ya. Apa kacamata investor? Kacamata investor cuma satu. Mereka cuma mau lihat yang namanya free cash flow di dalam organisasi Anda atau di dalam pembukuan Anda. Free cash flow. Saya nggak akan nerangkan di sini apa itu free cash flow, tapi di Wikipedia itu ada, di buku akunting itu sederhana. Anda tanya teman-teman Anda, free cash flow apa sih gitu ya? Dan free cash flow seperti apalah yang investor suka, Anda semua bisa jawab. Jadi, sahabat semua, ini adalah di penghujung sharing saya ya. Mudah-mudahan Anda habis ini dengan Mbak Desi, dengan Mbak Gita, Anda bisa berbagi, saling tanya jawab, saling diskusi, mendiskusikan pesan tadi, tindakan globalis yang akan mengontrol dunia dengan currency yang tadinya payment systemnya mereka sudah pegang, kemudian bagaimana merubah bisnis model dari jangan merubah bisnisnya tapi bisnis modelnya, kemudian buat di ujung website Anda, landing page Anda, bukan sekedar menjual produk Anda, tapi juga menjual peluang Anda untuk mereka bermitra dengan Anda, berinvestasi. Dan di dalam Anda membuat proposal, nggak usah panjang-panjang, nggak usah kayak karya tulis, skripsi, latar belakang, ini segala macam. Investor begitu dikasih 30 halaman, dibuka halaman terakhir. Halaman terakhir itu adalah pembukuan Anda, dan yang dilihat cuma satu garis, free cash flow. Jadi proposal itu cuma 1 pages, tapi fokuskan di free cash flow Anda. Gak usah cerita, oh ini bisnis tentang apa lingkungan hidup, nanti lingkungan hidup itu akan bagus dan segala macam. Mereka jauh lebih pintar dari kita, gitu ya. Tapi free cash flow adalah dia ingin tahu seberapa kita menjanjikan project ini buat mereka. Sahabat semua, saya nggak berpanjang lebar. Saya mohon izin, saya harus pamit. Saya merasa terhormat sekali saya bisa bersama Anda hari ini, walaupun di seberang Jawa, dan sukses buat Anda semua. Saya akan terus bersama-sama di lain kesempatan, dan atas perintah Bisnisek, kalau saya bilang besok Pak Mardigu, teman-teman minta lagi, Bisnisek meminta, saya ikut lagi. Saya adalah abdi dalamnya Bisnisek di dalam mengembangkan bisnis ini supaya Anda semua sukses. Dari saya, itu dulu. Berkah buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.